Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Duskarsari dengan NPM 2141145 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cluster of scalable parallel computing. Definisi cluster. Cluster dalam konteks teknologi informasi dan komputasi merujuk pada kelompok atau himpunan komputer fisik atau virtual yang bekerja bersama-sama untuk memberikan layanan atau kinerja yang lebih baik. Ada beberapa jenis cluster yang umum digunakan, termasuk server cluster, storage cluster, dan aplikasi cluster. Sedangkan parallel computing pemrosesan tugas yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Parallel computing adalah model pemrosesan di mana beberapa tugas atau instruksi dapat dieksekusi secara bersamaan atau paralel. Tujuan utama dari parallel computing adalah meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem komputasi dengan membagi beban kerja di antara beberapa unit pemrosesan yang bisa berupa prosesor tunggal dengan beberapa inti atau kumpulan prosesor independen yang bekerja bersama-sama. Selanjutnya yaitu keuntungan klaster paralel. Yang pertama yaitu skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kinerja dengan menambahkan lebih banyak node ke dalam klaster. Yang kedua yaitu efisiensi, pemrosesan tugas secara paralel menghasilkan kinerja yang lebih cepat daripada pemrosesan serial. Selanjutnya yaitu struktur dan konfigurasi, node dan interkoneksi. Node adalah komputer individu dalam klaster, dan interkoneksi adalah jalur komunikasi antar node. Selanjutnya, topologi klaster. Penyusunan dan hubungan antara node dalam klaster, misalnya topologi bintang, mesh, atau tree. Selanjutnya yaitu paralelisme dan tipe komputasi. Ada dua tipe. Yang pertama, paralelisme tugas atau task parallelism. Pemecahan tugas besar menjadi tugas kecil yang dijalankan secara bersamaan. Jadi tugas itu sudah terpecah. Nah, itu bisa menjadi tugas yang kecil karena dijalankan secara bersamaan. Yang kedua, paralelisme data atau data parallelism. Pemrosesan data yang sama di beberapa node secara bersamaan. Aplikasi dan kasus penggunaan. Simulasi sains dan teknik, pemodelan iklim, dinamika fluida, dan desain struktur. Analisis big data, yaitu pemrosesan cepat dan efisien untuk data besar. Rendering grafis dan animasi, penghasilan grafis dan animasi yang kompleks. Selanjutnya, yaitu tantangan dan pengelolaan klaster. Kesalahan dan ketergantungan, pengelolaan dan mengatasi kesalahan dalam klaster paralel. Yang kedua, dinamika sumber daya, penjadwalan dan pengelolaan sumber daya yang dinamis. Beberapa konsep dan elemen kunci dalam paralel computing. Tugas paralel pada dasarnya paralel computing melibatkan pemecahan tugas atau instruksi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan. Setiap bagian ini kemudian dapat dijalankan pada unit pemrosesan yang berbeda. Proses paralel ini bisa berupa proses dengan beberapa inti atau kumpulan prosesor independen yang bekerja bersama-sama dalam sebuah sistem. Prosesor paralel memungkinkan eksekusi tugas-tugas yang independen secara bersamaan. Paralelisme data.
merujuk pada eksekusi tugas-tugas yang sama atau serupa pada set data yang berbeda. Paralelisme data dapat ditemukan dalam implementasi SIM atau Single Instruction Multiple Data, di mana instruksi tunggal diterapkan pada sekelompok data. Paralelisme tugas atau task parallelism merupakan pemecahan tugas yang lebih besar menjadi subtugas independen yang dapat dijalankan secara bersamaan. Ini melibatkan eksekusi tugas-tugas yang berbeda pada unit pemrosesan yang berbeda. Paralelisme instruksi atau instruction parallelism melibatkan eksekusi beberapa instruksi pada saat yang bersamaan dalam satu siklus clock. Ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik pipelining di tingkat instruksi. Ketergantungan data merupakan batasan pada paralel computing karena beberapa tugas atau instruksi mungkin memerlukan hasil dari tugas atau instruksi lain sebelumnya. Ketergantungan data dapat mengurangi efektivitas paralelisasi. Akses bersama ke memori. Dalam sistem paralel, unit pemrosesan harus dapat berbagi dan mengakses data secara bersamaan. Manajemen memori yang efisien adalah faktor penting untuk kinerja yang optimal. Paralel computing digunakan dalam berbagai aplikasi dan skenario, termasuk simulasi ilmiah, analisis data besar atau big data, rendering grafis, dan pembelajaran mesin. Ada beberapa model parallel computing, termasuk parallelism tingkat tugas atau test level parallelism tingkat data atau data level parallelism, dan parallelism tingkat instruksi atau instruction level parallelism yang dapat diterapkan berdasarkan jenis tugas dan arsitektur sistem yang digunakan. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai parallelism. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.